Kembali lagi di podcast Ketuk Pintu, kesempatan untuk pencapaian tujuan. Halo, perkenalkan aku Jennifer. Dan aku Feby. Kami berdua selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, sobat keren semuanya, pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan dua narasumber menarik di sebelah kanan kami. Betul banget tuh Kak, dari selempangnya aja nih kita bisa lihat bahwa perwakilan narasumber kita ini adalah Bujang Dara Gawai Kabupaten Sintang tahun 2025. Nah, untuk Vivin dan juga Filin boleh nih perkenalan lagi supaya sobat keren semuanya bisa lebih mengenal kalian. Silahkan. Oke, mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vincentia Salma Puji Astuti. Biasanya saya dipanggil Vivin. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Swasta Pancastia Sintang. Saat ini saya masih duduk di bangku kelas 12, yaitu tepatnya di kelas 12 Santo Yohanes Don Bosco. Dan puji Tuhan, tahun ini saya berhasil memperoleh juara kategori Dara Inteligensia. Wah, halo Vivin. Selanjutnya, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chong Filin, biasa saya dipanggil Filin. Di SMA S Pancastia ini saya merupakan siswi dari kelas 12 Santa Iren dan saya sekarang menjabat sebagai Dara Gawai Favorit Kabupaten Sintang 2025. Halo Kak Filin. Oke, sobat keren semuanya, tanpa berlama-lama lagi, karena tadi kita sudah kenalan singkat nih bersama Vivin dan juga Filin. Sekarang kita akan menggali lebih dalam nih tentang pengalaman mereka yang berhasil mereka dapat dari ajang Budara ini. Betul banget tuh Kak, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Sobat-sobat keren pasti penasaran dong, apa sih motivasi Kak Vivin juga Kak Filin untuk mengikuti ajang Bujang Dara 2025 ini? Betul, karena kan secara kita juga tahu nih ya, untuk mengikuti suatu ajang pastinya memerlukan suatu motivasi yang besar. Nah, mungkin boleh kalian ceritakan ataupun beritahu kepada sobat keren semuanya bagaimana motivasi kalian? Baik, mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Silahkan. Nah, untuk motivasi saya mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai tahun 2025 ini, motivasi yang utama dan terutama adalah saya ingin mengembangkan bakat minat yang sudah Tuhan titipkan kepada saya. Mengapa saya ingin mengembangkannya melalui pemilihan Bujang Dara Gawai ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, sekarang di era globalisasi ini banyak sekali anak-anak muda itu sudah mulai melupakan kebudayaan lokal yang ada. Mereka tergerus oleh arus globalisasi karena banyaknya budaya-budaya luar seperti budaya-budaya Korea seperti itu ya. Akhirnya mereka itu terpengaruh dan mereka mulai melupakan kebudayaan-kebudayaan lokal yang sebenarnya juga tidak kalah menarik seperti itu. Nah, maka dari itu saya ingin dimulai dari diri saya sendiri, saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman di sekitar saya untuk selalu bangga terhadap kebudayaan yang ada seperti itu. Nah, kalau dari Filin sendiri bagaimana motivasinya? Motivasi saya mengikuti ajang pemilihan Bujang dan Dara pada tahun 2025 ini, saya ingin turut serta sebagai anak muda dalam mempromosikan budaya yang ada di Sintang, yaitu budaya Dayak, karena saya yakin bahwa anak muda memiliki peran penting atas hal tersebut, sehingga saya berkontribusi dalam melestarikan budaya sekaligus saya mengembangkan potensi diri. Wah, keren banget ya sobat-sobat keren. Kita sudah mendengarkan motivasi dari Kak Vivin juga Kak Filin. Jadi mereka mau mengembangkan lagi budaya kita ya Kak Feby. Betul, dan juga tadi Vivin sempat membahas nih terkait dengan di era sekarang ini cukup sulit ya untuk melestarikan budaya kita, terutama budaya lokal, karena anak bunda zaman sekarang ini cenderung lebih menyukai budaya lain ditimbang budaya kita sendiri. Dan ini juga suatu gebrakan ya sebagai kita generasi muda untuk membuka peluang baru dan juga memanfaatkan era digital saat ini sebaik-baik mungkin untuk mempromosikan budaya kita. Nah, lanjut nih. Setelah tadi kita tahu nih tentang motivasi yang kalian miliki, kami pengen dengar juga dong cerita dari kalian tentang proses pemilihan Budara yang sudah kalian lalui. Mungkin boleh diceritakan? Baik, mungkin saya izin ya menceritakan bagaimana kegiatan kami dalam pemilihan Bujang Dara Gawai tahun 2025 ini. Untuk proses kegiatan pemilihannya itu kami laksanakan kurang lebih 5 hari ya. Itu proses karantinanya dari hari pertama sampai dengan malam grand finalnya. Itu dimulai dari tanggal 14 Juli tahun 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025. Di tanggal 14 Juli 2025 itu, kegiatan yang kami laksanakan adalah technical meeting, kemudian ada perkenalan singkat, setelah itu kami cabut undi, setelah selesai cabut undi, baru kami mengadakan photoshoot.
Nah, setelah dari tanggal 14 itu lanjut ke tanggal 15. Tanggal 15 paginya itu kami melakukan kegiatan anjang sana atau kunjungan. Kunjungan kami yang pertama itu ke Museum Kapos Raya. Setelah dari Museum Kapos Raya, kami lanjut lagi mengunjungi Insight Panjang. Di sana, kami diajarkan bagaimana caranya berelasi dengan masyarakat-masyarakat, dengan anak-anak yang ada di sana. Kemudian dari tanggal 15 kita lanjut ke tanggal 16-nya. Di tanggal 16 pagi kami mengikuti kegiatan pembukaan Gawai Dayak itu di Rumah Betang Tampun Jua Jerora 1. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pembukaan Gawai Dayak, lanjut lagi kami kembali ke Pendopo Wakil Bupati untuk mengikuti pembekalan materi dari narasumber-narasumber yang begitu hebat. Setelah pembekalan materi siangnya, malamnya kami lanjut dengan koreo. Lanjut di tanggal 17. Di tanggal 17 itu paginya dimulai dengan tes tertulis, kemudian tes wawancara, selesai tes wawancara, tes bakat. Selesai tes bakat, malamnya kami lanjut lagi dengan koreo, latihan koreo. Nah, setelah dari tanggal 17, lanjut ke tanggal 18-nya. 18 pagi, kami itu melakukan gladi bersih di Rumah Betang Tampun Jua Jerora 1. Kemudian malamnya baru kami melaksanakan malam grand final. Itu sih kurang lebih secara garis besarnya serangkaian kegiatan kami dalam pemilihan Bujang Dara Gawai Kabupaten Sintang tahun 2025. Wah, panjang juga ya ternyata ya. Kira-kira kalian selama mengikuti proses itu pernah nggak sih merasa deg-degan atau capek gitu? Itu pasti sih. Pasti ya, karena kan itu pengalaman pertama kali juga ya. Iya, betul. Jadi tentunya deg-degan ada, capek juga pasti ada. Iya. Tapi hasilnya juga membuahkan anugerah yang cukup banyak ya. Dari situ juga kalian bisa belajar banyak sekali. Nah, dari sini juga sobat keren semuanya, kita bisa sadar bahwa menjadi seorang role model itu bukan hanya soal tampil di atas panggung, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri baik secara fisik maupun secara mental. Nah, sobat keren, ini juga membuktikan ya bahwa menjadi bujang dara ini tuh bukan cuman soal gaya ataupun paras, tapi juga soal pengetahuan, bagaimana cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, mungkin bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai Bujang dan Dara Gawai 2025 ini, mungkin kalian mempunyai visi dan misi. Kita boleh tahu nggak sih apa sih visi dan misi kalian? Boleh banget nih, dimulai dari saya ya. Ya, oke, silakan. Nah, visi misi saya mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai tahun 2025 ini, visi saya adalah saya ingin menjadi Bujang Dara Gawai yang berintegritas, berwawasan luas, serta berperan aktif dalam memperkenalkan dan juga mempertahankan kebudayaan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tentunya untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi. Misi saya yang pertama adalah selalu menginspirasi teman-teman generasi muda agar mereka selalu bangga dan juga peduli terhadap kebudayaan yang ada. Yang kedua, saya ingin menjadi representasi budaya Dayak dengan mampu menunjukkan sikap, pengetahuan, dan juga nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, saya ingin berkolaborasi bersama para kaum generasi muda untuk terlibat aktif dalam memperkenalkan dan juga mempromosikan kebudayaan Dayak melalui berbagai platform yang kreatif dan juga edukatif. Itu sih visi dan misi saya mengikuti Bujang Dara Gawai 2025 ini. Wah, mantap banget ya sobat kalian semuanya, visi dan misi dari Vivin tadi. Dan juga tentunya tadi ada banyak sekali ya misi yang sudah disebutkan oleh Vivin, dan juga itu bisa menggambarkan secara tidak langsung tindakan apa sih yang bisa kita ambil sebagai seorang generasi muda untuk mempromosikan budaya, salah satunya melalui dunia digital. Nah, Benar kalau Vivin bagaimana? Oke, visi dan misi saya mengikuti ajang Bujang Dara ini. Untuk visi saya ingin menjadi duta budaya yang inspiratif, kreatif, dan berdaya guna dalam pelestarian budaya. Kemudian, misi saya yang pertama, saya ingin mengedukasi anak muda di luar sana untuk terus melestarikan budaya kita. Kemudian, yang kedua, saya ingin menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan budaya. Dan yang ketiga, saya ingin menjadi jembatan bagi masyarakat dan anak muda di luar sana untuk terus melestarikan budaya. Nah, sobat keren, jadi kita tahu bahwa gelar Bujang Dara ini tuh bukan cuma sekedar gelar ya, tapi juga sebagai amanah kita untuk menumbuhkan hal-hal positif di masyarakat. Betul, dan pastinya juga kedepannya itu akan sangat banyak tantangan yang akan kita hadapi dan juga mereka hadapi sebagai generasi muda untuk mewujudkan visi dan misi yang mereka miliki. Tetapi hal ini bukanlah sebuah halangan besar karena kita tetap bisa mewujudkannya dengan berbagai cara, mulai dari mempromosikan budaya media sosial ataupun bisa juga mempromosikan budaya melalui dunia pendidikan.
Nah, selanjutnya, kan kita semua tahu nih ya kalau kalian merupakan seorang pelajar dan kami juga seorang pelajar. Dan kendala kita sebagai seorang pelajar itu, masalah utamanya itu adalah menyeimbangkan waktu. Nah, sebagai seorang Budara dan juga sebagai seorang pelajar, bagaimana sih cara kalian untuk menyeimbangkan waktu kalian antara sekolah dan juga tanggung jawab kalian ini? Boleh diceritakan ataupun diberikan tipsnya? Baik, untuk dari saya pribadi, cara saya menyeimbangkan bagaimana waktunya, kapan saya harus belajar, kapan waktunya saya harus melaksanakan tanggung jawab saya sebagai bujang dara gawai adalah yang pertama dan utama, saya harus bisa menentukan skala prioritas. Kemudian saya harus bisa disiplin dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, tentunya ketika akan diadakan sebuah event budara, tidak serta-merta eventnya akan diadakan hari ini, kemudian akan diberitahu hari ini, tidak. Biasanya kami itu diberitahu dari jauh-jauh hari. Nah, ketika sudah diberitahu, maka saya harus bisa menyusun jadwal begitu. Jadi saya bisa menentukan, oh di jam segini saya harus belajar nih, di jam segini saya harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya untuk kegiatan budara, seperti itu. Nah, kalau untuk Filin bagaimana? Kalau untuk saya, pastinya memanajemen waktu itu adalah kunci, yang dimana saya belajar disiplin, dimana saya tahu kapan saya belajar, kapan saya mengikuti pertemuan bujang dara, dan juga bantuan dari teman-teman, guru, dan orang tua itu sangat membantu, sehingga saya tahu prioritas, dan di situ saya membagi waktu ya dengan baik gitu ya. Nah, jadi sobat keren semuanya, di sini kita bisa mendengar nih tips dari Vivin dan juga Filin terkait bagaimana sih caranya membagi waktu di saat kita sedang menjalankan tanggung jawab kita dan juga di saat kita menjadi seorang pelajar. Dan salah satu kunci utamanya dari yang mereka sebutkan tadi adalah menjadi pribadi yang disiplin dan juga meskipun sibuk tetapi mereka tetap bisa membagi waktunya baik antara sekolah dan juga antara gelar yang mereka sandang. Di sini kita bisa belajar bahwa salah satu kunci utamanya adalah jika kita berniat untuk melakukan sesuatu, maka kita pasti bisa menjalankannya dan juga melaksanakannya dengan baik. Wah, luar biasa banget ya Kak Feby. Tapi aku penasaran banget nih, apa sih kira-kira harapan dan target mereka untuk Bujang Dara tahun 2025 ini? Aku juga penasaran tuh. Baik, untuk saya pribadi, target yang ingin saya capai dengan mengikuti Bujang Dara Gawai 2025 ini adalah tentunya saya ingin menambah wawasan, pengetahuan, dan juga relasi yang lebih luas lagi. Serta saya juga ingin dengan mengikuti Bujang Dara Gawai ini, saya bisa menjadi salah satu orang yang bisa menginspirasi teman-teman terdekat saya supaya mereka itu sadar bahwa sebenarnya di daerah mereka itu memiliki kebudayaan yang lebih indah dari kebudayaan luar yang mungkin selama ini mereka gemari seperti itu. Nah, jadi saya dan juga berharap ya, dengan saya terpilih menjadi Dara Gawai ini, setidaknya orang-orang terdekat saya itu mulai melihat dan menggali ingin lebih dalam lagi begitu tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah mereka. Wow, luar biasa sekali ya harapannya Sobat Keren. Nah, lalu selanjutnya, Filin bagaimana tuh harapannya? Kalau untuk saya sendiri, saya ingin mengembangkan pengetahuan tentang budaya, yang dimana dengan saya mengikuti ajang ini, pengetahuan saya akan lebih luas. Kemudian, dengan adanya kami sebagai ikon budaya, kami ingin masyarakat di luar sana turut serta dan terlibat dalam pengembangan budaya. Wah, Sobat Keren, ternyata ini tuh membuktikan loh kalau anak Sintang tuh juga bisa loh menjadi contoh bagi teman-teman sekitarnya. Betul. Dan pastinya juga harapan-harapan ini ke depannya pasti akan mereka usahakan ya, dengan salah satunya visi dan misi yang sudah mereka jelaskan tadinya. Benar banget. Oke, setelah mengetahui terkait dengan harapan mereka, kami juga pengen tahu nih kira-kira menurut pendapat pribadi kalian ya, apa sih peran pelajar itu dalam melestarikan budaya lokal kita ini? Baik. Menurut saya pribadi, tentunya peran pelajar itu sangat-sangat penting ya dalam pelestarian kebudayaan. Seperti yang kita ketahui di era sekarang, siapa sih yang tidak menggunakan media sosial? Ya, di semua kalangan, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, atau mungkin bahkan lanjut usia, semuanya itu mengenal yang namanya media sosial. Maka dari itu, kita sebagai pelajar yang kreatif dan juga edukatif, kita harus bisa memanfaatkan media sosial itu bukan hanya semata-mata untuk kesenangan belaka, tetapi kita bisa memanfaatkannya
untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan kebudayaan yang ada seperti itu. Kita bisa loh berkolaborasi bersama teman-teman di sekitar kita untuk membuat konten-konten yang kreatif dan menarik tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita. Sehingga dengan hal-hal sederhana seperti itu, nantinya orang-orang di sekitar kita ataupun bahkan di dunia internasional itu bisa tahu seperti itu. Oh, ternyata di daerah ini ada kebudayaannya semenarik ini, gitu loh, seperti itu. Nah, kalau dari Vivin bagaimana? Kalau dari saya sendiri sama seperti Vivin, yang dimana anak muda memiliki peran penting dalam mengembangkan budaya. Yang dimana di era digital ini banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan budaya lokal. Seperti contohnya menggunakan media sosial, kita dapat menyajikan foto atau video secara kreatif agar masyarakat di luar sana mengenal dan tertarik akan budaya kita. Wah, mantep banget ya, karena seperti yang kita tahu juga di era sekarang ini banyak sekali nih orang-orang yang cenderung lebih menyukai budaya-budaya luar. Salah satu yang paling utama itu K-pop ya, setuju. Setuju banget. Nah, jadi di era digital ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi untuk mempertahankan dan juga menjaga budaya lokal kita. Tadi juga mereka sudah memberikan nih contoh-contoh bagaimana sih caranya kita sebagai seorang pelajar bisa turut serta aktif untuk menjaga budaya lokal kita. Bisa melalui media sosial dan juga ikut menyebarluaskan dan juga mempromosikan budaya lokal kita. Sehingga melalui hal ini kita bukan hanya menjadi seorang penerus dari budaya, tapi juga kita bisa ikut serta untuk mempertahankan, menjaga dan juga menyebarkan nilai baik dari budaya kita. Nah Kak, tadi kan kalian ada menyinggung sedikit ya soal sekolah. Aku mau tahu dong pendapat kalian, apa sih hubungannya bujang dara dengan pendidikan? Baik, kalau dari pendapat saya pribadi ya, hubungan antara bujang dara dengan pendidikan ini adalah seperti yang kita ketahui, pendidikan itu kan erat kaitannya dengan belajar. Betul. Nah, yang namanya dunia belajar itu bukan hanya semata-mata oh kita belajar tentang materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tidak ada salahnya kita belajar tentang kebudayaan. Tidak ada salahnya kita menggali lebih dalam lagi tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada. Karena pelajar ini merupakan nantinya salah satu masa depan bangsa. Nah, kalau bukan dari pelajar, siapa lagi yang nantinya akan melestarikan kebudayaan seperti itu? Nah, jadi bagi teman-teman pelajar semuanya, kita bisa menyeimbangkan antara dunia pendidikan dengan bujang dan dara gawa ini, seperti itu. Kalau dari Vivin? Kalau dari saya sendiri, bujang dan dara itu dapat menjadi jembatan antara budaya dan pendidikan, sehingga kita dapat mengedukasi para pelajar untuk terus melestarikan dan mengenal budaya yang ada di daerah kita. Wah, Kak, ini menarik banget ya Kak. Ternyata menjadi seorang bujang dara tuh juga bisa loh Berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Mereka juga bisa belajar tentang kepemimpinan, mereka juga bisa belajar tentang komunikasi dan juga wawasan yang luas ya Kak. Betul, jadi belajar itu bukan hanya soal berhitung atau menghafal ya. Jadi dari situ juga kita bisa belajar banyak hal lain yang mungkin tidak bisa kita dapatkan secara langsung melalui materi-materi yang ada di sekolah. Tuh, lalu selanjutnya ini berkaitan dengan kalian yang menjadi seorang role model. Karena kan secara kalian sering tampil di mana-mana ya, dan juga mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk belajar lebih banyak lagi. Kalau boleh tahu, menurut pandangan kalian, apa sih arti sebagai menjadi seorang role model itu? Baik, kalau dari pandangan saya pribadi, arti dari role model itu adalah bukan semata-mata kita menunjukkan gelar, bukan semata-mata kita menunjukkan paras atau kecantikan, tetapi adalah bagaimana kita menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Adalah bagaimana kita bisa menginspirasi orang-orang terdekat kita supaya mereka itu terutama seperti kami ya, kami ini kan duta kebudayaan lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, jadi role model kami adalah bagaimana kami bisa menginspirasi orang-orang terdekat kami, teman-teman di sekitar kami bisa menunjukkan sikap di kehidupan kami sehari-hari, bagaimana kami mengembangkan dan juga bangga terhadap kebudayaan yang ada, seperti itu. Jadi bukan hanya semata-mata kami menunjukkan paras kecantikan atau seperti lain sebagainya, seperti itu. Setuju banget sih Kak. Kalau dari Kak Filin gimana? Kalau dari diri saya sendiri, yang pastinya role model itu bukan berarti kita harus sempurna, yang dimana kita di sini menunjukkan atau memberi sikap bahwa kita ini memiliki pengetahuan tentang budaya yang baik, sehingga dari situ kita dinilai dari masyarakat luar bisa menjadi role model yang baik.
Oke, sobat keren semuanya, seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Filin nih, menjadi seorang role model itu bukan berarti harus menjadi seseorang yang sempurna. Aku juga setuju banget tuh sama Benar pendapat banget itu. tuh, Kak. Karena kan menjadi seorang sempurna itu tidak bisa ya, karena hanya Tuhan yang bisa sempurna. Dan juga menjadi role model itu berarti bagaimana caranya kita untuk melakukan hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan dan juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi bukan hanya mereka yang bisa menjadi inspirasi dan juga role model, sobat keren semuanya juga bisa menjadi role model dengan cara kalian sendiri. Entah dengan berbuat baik seperti tersenyum pada orang-orang di sekitar ataupun hormat kepada orang tua, juga itu merupakan salah satu contoh dari bagaimana menjadi role model dengan cara kita sendiri. Kak, aku penasaran deh, apa sih kira-kira tips untuk bisa ikut Bujang Dara Gawai di tahun depan? Aku juga penasaran ya, karena kayaknya berkaitan dengan tips ini mungkin banyak dari teman-teman semuanya yang ingin tahu nih ya. Ya, siapa tahu ada teman-teman sobat keren di Betul. rumah ini mau ikut nih di tahun depan gitu. Jadi bisa tahu nih dan juga gali informasi dari kalian. Boleh silahkan berikan tipsnya? Dari saya pribadi, tips ya mungkin ya Jennifer, Feby atau teman-teman keren semuanya di rumah ya, tahun depan tertarik untuk mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai. Tips dari saya yang pertama adalah siapkan fisik dan mental. Karena dalam pemilihan Bujang Dara Gawai itu ya sedikit banyak lah akan menguras energi seperti itu. Jadi yang utama adalah fisik kalian harus sehat, mental kalian harus kuat. Kemudian setelah fisik sehat, mental kuat, kurang afdol kalau tidak didukung dengan pengetahuan. Jadi saran saya adalah kalian lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi menggali informasi tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kalian. Itu sih kurang dan lebihnya tips dari saya. Kalau dari Kak Filin apa tuh? Kalau dari diri saya sendiri, pastinya kalian tanamkan sikap yang dimana kalian mau belajar, dan mau mencoba, dan percaya diri. Dan juga kalian dapat memperluas wawasan tentang budaya, sehingga kalian mengikuti ajang itu bukan berarti kalian mau menang, tetapi mau berkembang. Wah, banyak sekali ya tips yang sudah mereka berikan. Jangan lupa dicatat tuh ya bagi kalian yang mungkin mau ikut tahun depan. Jadi tips-tipsnya jangan cuma didengar tapi dicatat dan juga dipahami. Seperti yang juga tadi sudah dikatakan oleh Vivin, selain dari siap fisik dan juga secara mental kan juga harus menyiapkan pengetahuan. Jadi dari sini kalian bukan hanya siap dan juga sehat, tapi kalian juga bisa belajar banyak hal yang nantinya bisa kalian sebarkan dan juga bagikan kepada orang banyak. Bener banget tuh Kak. Nah sobat keren, gak kerasa banget ya kita nih udah di penghujung acara aja nih. Kita baru Betul. sudah mendengar sharing-sharing dari Kak Vivin juga Kak Filin terkait Bujang Dara Gawai Kabupaten Ada banyak Sintang. sekali ya. Nah, mungkin sebelum penutup ya Jennifer ya, kita mau dengar dulu dong satu pesan ataupun quotes dari kalian buat teman-teman semuanya di rumah. Pesan dari saya pribadi untuk teman-teman keren semuanya, mari kita sebagai generasi muda selalu bergandengan tangan, jangan kalah oleh arus globalisasi, jangan kalah oleh kebudayaan-kebudayaan luar yang mungkin menurut teman-teman menarik, tetapi kita semua punya kebudayaan-kebudayaan lokal yang lebih menarik. Mari kita bersama-sama memperkenalkan dan juga bangga terhadap kebudayaan yang ada. Pendidikan adalah masa depan, tetapi kebudayaan juga memberikan identitas. Ketika pendidikan dan juga kebudayaan itu berjalan secara beriringan, maka kalian bisa tumbuh menjadi seseorang yang berintegritas dan juga berdaya saing. Wow, aku amazed banget sih Kak. Betul, ini kayaknya kalau misalnya kita mungkin mau belajar banyak hal juga, ini bisa kita kutip-kutip dikit nih motivasinya. Kita catat, kita Enggak ingat sih. juga. Kita pakai juga motivasinya ke depannya ya. Lalu selanjutnya dari Filin. Kalau dari saya sendiri, pastinya kalian jangan memikir bahwa mencintai budaya itu adalah sesuatu hal yang kuno. Justru dengan adanya budaya, kita tahu siapa diri kita. Kemudian, karena masa depan itu ada di tangan kita, sehingga jangan malu untuk tumbuh dari akar, tapi tetap tumbuh tinggi ke masa depan. Wow, nggak kalah hebat juga nih ya. Lalu juga tadi kita bisa dengar dari Filin ya, bahwa mencintai budaya itu bukan berarti kita kuno. Jadi itu Iya. suatu pesan yang ngena juga ya, karena seperti yang kita tahu ya, banyak sekali tantangan kita pada zaman sekarang ini, dan juga menjaga budaya itu bukan berarti kita ini ketinggalan zaman, tetapi
bagaimana kita bisa menjadikan budaya itu sebagai suatu hal baru yang bisa menjadikan kita update dan juga keren dengan cara kita sendiri dan juga dengan budaya yang kita miliki. Setuju banget sih Kak. Itu juga membuktikan ya kalau Sintang nih punya potensi yang besar ya buat kita nih bisa mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kita nggak cuma stuck di satu titik, tapi kita juga bisa berjalan ke titik yang lain. Betul. Nah, semoga tadi dari apa yang sudah mereka bagikan dan juga dari kisah-kisah yang sudah mereka ceritakan kepada Sobat Keren semuanya, kita bisa belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk menjaga budaya lokal dan juga bagaimana kita semua bisa menjadi pribadi yang berani mencoba dan juga menjadi pribadi yang hebat dengan cara kita masing-masing. Bener banget. Oke, tidak terasa ya Jennifer ya, kita sudah berada di penghujung acara kita dan juga saatnya kita mungkin pamit nih kepada Sobat Keren semuanya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata tadinya, dan juga terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, atas perhatian kalian juga sudah mau mendengarkan dari awal hingga akhir podcast ini. Harapannya semoga melalui ini kita semua bisa belajar banyak hal dan juga mendapatkan buah-buah dari apa yang sudah mereka bagikan. Tetaplah jadi Sobat Keren yang ingin terus melangkah maju ya Sobat Keren. Terima kasih dan Shalom Aleihim. Ya.